Bayangkan, seorang buronan bisa lolos bukan karena ia terlalu pintar, tapi karena hukum kita terlalu lemah. Inilah yang terjadi dalam kasus Sofyan Iskandar Nugroho. Komisi 3 DPR bahkan harus duduk bersama Divhub Interpolri untuk membahasnya. Pertanyaannya, apakah celah hukum ini akan segera ditutup atau dibiarkan jadi jalan keluar bagi para buronan lain? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin seorang buronan bisa lolos begitu lama, sementara aparat punya jaringan internasional? Kasus Sofyan Iskandar Nugroho adalah jawabannya. Beberapa hari lalu, Komisi 3 DPR menggelar rapat serius dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Bukan rapat biasa, karena yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum, bahkan wajah penegakan hukum Indonesia di mata dunia. Seorang anggota Komisi 3, Hinca Panjaitan, menyebut, kasus Sofyan ini bisa menjadi batu ujian. Apakah KUHP kita masih kuat atau justru menyimpan celah yang berbahaya? Bayangkan, sebuah perkara bisa menggantung hanya karena persoalan teknis, soal kapan masa daluarsa dihitung, sejak putusan keluar atau sejak terpidana menerima putusan itu. Rapat ini bukan sekedar diskusi, tapi peringatan bahwa ada lubang dalam sistem hukum kita. Dan pertanyaannya sekarang, apakah negara akan menutup celah itu atau membiarkannya jadi pintu keluar bagi para buronan? Siapa sebenarnya Sofyan Iskandar Nugroho? Nama ini mungkin jarang terdengar di publik, tapi di meja aparat hukum, ia bukan orang sembarangan. Sofyan adalah buronan yang tersangkut kasus besar, kasus yang melibatkan aliran dana dan kejahatan keuangan lintas batas. Ia berhasil lolos, berpindah-pindah negara, hingga membuat Indonesia harus meminta bantuan Interpol. Namun, disinilah masalahnya. Meski sudah berstatus buronan internasional, proses hukum terhadap Sofyan ternyata tersendat. Ada perdebatan pelik, apakah masa daluarsa kasusnya sudah habis atau masih berlaku? Celah inilah yang kini jadi sorotan DPR. Jika masa daluarsa dihitung sejak putusan dibacakan, Sofyan bisa lolos begitu saja. Tapi kalau dihitung sejak putusan itu benar-benar diterima olehnya, maka pintu hukum masih terbuka untuk menjeratnya. Inilah titik rawan yang membuat kasus ini jadi lebih dari sekedar urusan seorang buronan. Ia menjadi simbol bagaimana regulasi yang tidak jelas bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh Sofyan, tapi juga buronan lain di masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah negara akan belajar atau kembali lengah? Dalam rapat itu, suasana terasa tegang namun terukur. Komisi 3 DPR menekan Divhub Interpolri dengan pertanyaan mendasar. Sejauh mana kepolisian mampu menuntaskan kasus Sofyan? Divhub Inter menjelaskan, upaya sudah dilakukan, dari penyebaran red notice hingga komunikasi dengan negara tempat Sofyan diduga bersembunyi. Tetapi ada kendala besar, asas resiprositas. Artinya, kerjasama antar negara tidak selalu berjalan adil. Ketika Indonesia diminta membantu, sering langsung digerakkan. Namun saat Indonesia yang meminta, balasannya lambat, bahkan kadang dingin tanpa kepastian. Disinilah DPR menyoroti perlunya aturan lebih tegas. Hinca Panjaitan menyebut, jangan sampai hukum kita kalah hanya karena prosedur yang kabur. Ia menegaskan, penentuan masa daluarsa harus jelas. Apakah sejak putusan dibacakan atau sejak buronan menerimanya? Perbedaan satu kalimat bisa menentukan apakah seorang buronan bebas selamanya atau masih bisa dijerat. Rapat ini seakan membuka mata. Persoalan hukum lintas negara bukan sekadar teknis, tapi menyentuh kedaulatan. Dan yang dipertanyakan kini, apakah Indonesia masih mau terlihat lemah di hadapan para buronan? Dari kursi legislatif, suara lantang tapi tenang terdengar. Hinca Panjaitan menegaskan, kasus Sofyan bukan sekadar perkara individu. Ia adalah alarm, tanda bahwa sistem hukum Indonesia sedang diuji. Menurutnya, celah dalam KUHP harus segera ditutup. Tidak boleh ada ruang tafsir yang bisa dipelintir oleh buronan atau pengacara licik. Revisi undang-undang menjadi keniscayaan. Hinca bahkan menyinggung soal keadilan global. Ia mempertanyakan, mengapa ketika negara lain meminta bantuan hukum, Indonesia cepat memberi respon. Tapi giliran kita meminta, prosesnya bisa berlarut-larut. Bukankah ini menunjukkan ketimpangan dalam asas resiprositas? Apakah Indonesia hanya menjadi penonton di panggung hukum internasional? Tanggapan ini membuat rapat semakin tajam. Legislator lain pun mendukung agar pemerintah memperkuat instrumen hukum, tidak hanya dalam KUHP, tapi juga perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra.
Pesan yang muncul jelas, jangan biarkan kasus Sofyan jadi presiden buruk, karena jika sekali negara lengah, maka para buronan lain akan tahu ada jalan keluar yang bisa mereka manfaatkan. Kasus Sofyan Iskandar Nugroho mungkin terlihat hanya tentang satu orang buronan. Tapi sesungguhnya, ia adalah cermin yang memantulkan kelemahan hukum kita di hadapan dunia. Jika celah masa daluarsa dibiarkan, maka bukan hanya Sofyan yang bisa lolos, tapi juga puluhan, bahkan ratusan buronan lain yang menunggu kesempatan serupa. Pertanyaannya, apakah negara akan belajar menutup celah itu, atau justru membiarkan hukum kita dipermainkan oleh mereka yang punya akses dan uang? Rapat Komisi 3 dengan Divhub Interpolri hanyalah satu langkah kecil, tapi di baliknya ada pertaruhan besar. Kredibilitas hukum Indonesia bukan hanya soal menangkap satu orang, tapi tentang menunjukkan bahwa hukum tidak bisa ditawar, bahwa buronan tidak bisa selamanya bersembunyi. Dan disinilah kita sebagai publik harus ikut bertanya. Kalau hukum bisa goyah hanya karena detail teknis, lalu siapakah yang sebenarnya dilindungi negara ini? Rakyat atau para buronan? Seperti kata bijak, hukum yang lemah hanya akan melahirkan ketidakadilan yang lebih besar. Kasus Sofyan hanyalah satu bab, tapi bab ini bisa menentukan arah cerita besar penegakan hukum di negeri kita. Apakah hukum akan berdiri tegak atau terus dipermainkan oleh para buronan? Dan di titik ini, suara publik juga penting. Menurut kamu, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan negara agar kasus seperti Sofyan tidak terulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi publik bisa jadi bahan dorongan agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah Reaksi Nusantara.